Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para santri sekalian, kita lanjutkan kembali materi kita, pelajaran tafsir. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Bab nawaqid al-wudu, bab yang menerangkan tentang pembatal-pembatal wudu. An-nawaqid hiya al-asya'u allati tubtilu al-wudu'a wa tufsiduh. Jadi nawaqid itu artinya adalah perkara-perkara yang membatalkan wudu dan juga yang merusak wudu. Jadi hal-hal sesuatu yang membatalkan wudu dan juga merusak wudu. Apabila seseorang itu mengerjakan hal tersebut, maka wudunya batal dan rusak. Maka dia harus berwudu supaya dia suci kembali. Qala Allah Ta'ala, "Au jaa'a ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa." Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Qala As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, at-tanbihu ala ma yujibut taharata as-sughra wa huwa al-ityanu minal ghaiti, yakni khurujul kharij minas sabilaini wa mulamasatun nisa lisyahwatin wa sunnatu bayyanat al-wudu'a minan naumil katsir wa lamsil farji wa aklil luhumil ibili al ikhtilafi min ahli ilmi fi dzalika. Tanbih yaitu perhatian, mengingatkan sesuatu yang mewajibkan untuk bersuci yang kecil. Ya, bersuci yang kecil ini adalah berwudu. Jadi sesuatu yang mewajibkan seseorang itu berwudu. Apa saja? Al-ityanu minal ghaid, yaitu mendatangi tempat buang air. Yang dimaksudkan di sini adalah khuruju al-kharij minas sabilaini, yaitu sesuatu yang keluar dari dua jalan. Jalan depan dan jalan belakang, dubur dan juga kubul. Jadi apa-apa yang keluar dari dubur dan kubul, jalan depan dan jalan belakang, maka itu membatalkan wudu. Kemudian pembatal wudu yang lainnya, wa mulamasatun nisa'i lisyahwatin, menyentuh wanita dengan syahwat. Ini nanti akan kita bahas di pelajaran selanjutnya supaya detailnya. Para ulama mengatakan mulamasatun nisa' lisyahwah artinya adalah jima, yaitu hubungan suami istri. Kemudian wasunnatu bayanat al-wudu'a minan naumil kasir walamsil farji. Kemudian sunnah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang berwudu dari tidur yang banyak. Jadi ketika seseorang tidur banyak, lelap, maka hadis Rasulullah menjelaskan dia harus berwudu. Kemudian walam silfarji, dan juga menyentuh kemaluan. Ketika menyentuh kemaluan, maka wudunya batal. Wa aklil luhumil ibili, dan juga makan daging onta. Ala ikhtilafi min ahlil ilmi fi dzalika, dengan perbedaan pendapat ahlul ilmi, para ulama di dalam hal tersebut. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang makan daging unta ini apakah membatalkan wudu ataukah tidak. Nah, sebagian ulama mengatakan membatalkan wudu. Kemudian perhatikan, salah satu pembatal wudu adalah khuruju al-kharij minas sabilaini, yaitu keluarnya sesuatu dari dua jalan, jalan depan dan jalan belakang. Imma baulan, mungkin
berupa air kencing, au ghaidhan ataupun mungkin berupa fadolat yaitu kotoran, madhiyan atau mungkin juga berupa madhi, au dama istihadatin atau mungkin darah istihadah, au rihan qalilan ataupun mungkin angin yang sedikit, kana au kasiran ataupun angin yang banyak. Nah, ini sesuatu yang keluar dari dua jalan, depan dan belakang. Kemudian an-naum al-kasir yaitu tidur yang banyak, yang lelap. Hadis Nabi yang menjelaskan adalah an Muawiyah ibn Abi Sufyan anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innamal ainani wika usah, sesungguhnya kedua mata itu adalah pengikat. Sah itu artinya adalah dubur. Fa idza namat al ainani, apabila kedua mata itu tidur, istatlaqa al wika, maka terbukalah atau terlepaslah ikatan tersebut. Qila li Abi Muhammad Abdullah, dikatakan kepada Abi Muhammad Abdullah, taqulu bihi, engkau mengucapkan demikian? Qala, maka beliau mengatakan, la, idza nama qa'iman laisa alaihi alwudu. Tidak, apabila seseorang itu tidurnya dengan qa'iman yaitu berdiri, laisa alaihi alwudu, maka tidaklah baginya untuk berwudu. Kemudian juga dijelaskan di dalam hadis yang diwajibkan untuk tidur itu ya adalah nama muttaji'an, yaitu tidur dengan berbaring. Kemudian di sini kami jelaskan yaitu tidur yang bagaimana yang membatalkan wudu. Wan naumu an-naqidu, adapun tidur yang membatalkan wudu adalah huwa al-mustaghriq, itu orang yang tenggelam dalam tidurnya, lelap dalam tidurnya, alladzi la yabqa ma'ahu, sehingga tidak tersisa baginya idraku ala ayyi hayatin, jadi tidak tersisa baginya, dia tidak tahu, tidak paham tentang posisi keadaan dari dia tidur. Jadi benar-benar lelap tidurnya sehingga tidak paham apa yang terjadi dengan dirinya, apa yang terjadi dalam posisi tidurnya. Maka tidur yang demikian ini adalah tidur yang membatalkan wudu. Adapun an-naumu al-yasir, adapun tidur yang sebentar, tidak banyak, la yanqudul wudu'a, maka tidak membatalkan wudu. Kenapa demikian? Li'anna as-sahabata, karena para sahabat, kana yusibuhum an-nu'asu, mereka tertimpa rasa kantuk, wahum fi intidharis shalah, mereka sedang menunggu salat. Jadi para sahabat mereka mengantuk, tertimpa rasa kantuk ketika mereka menunggu salat. Wa yaqumun, kemudian mereka langsung berdiri, yusallun, kemudian mereka salat, wala yatawaddaun, dan mereka pun tidak berwudu. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembatal wudu lamsul farji, yaitu menyentuh kemaluan. Hadis yang menjelaskan bahwasanya menyentuh kemaluan adalah membatalkan wudu. An Abdullah ibn Abi Bakar annahu sami'a Urwata yaqul, dari Abdullah ibn Abi Bakar beliau mengatakan bahwasanya dia mendengar Urwah mengatakan, dakhaltu ala Marwan ibn al-Hakam, saya masuk kepada Marwan ibn al-Hakam, fadzakarna, kemudian kita ceritakan, ma yakunu minhu al-wudu, sesuatu yang ma yakunu minhu al-wudu, sesuatu dari wudu. Faqala Marwan, kemudian Marwan mengatakan, wa man massa adzakar, bagaimana dengan orang yang menyentuh kemaluannya? Faqala Urwah,
Maka Urwah mengatakan, ma alim tadzalika, apakah engkau tidak paham hal tersebut? Faqala Marwan, maka Marwan mengatakan, akhbaratni Bisrah binti Sufyan, bahwasanya Bisrah ibn Sufyan telah mengkabarkan kepadaku, telah menceritakan kepadaku, annaha, bahwasanya dia Bisrah ini sami'at, mendengar Rasulullah SAW bersabda, man massa dzakarahu, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, falyatawadda, maka hendaknya dia berwudu. Kemudian yang yang selanjutnya, sesuatu yang membatalkan wudu, aklul luhumil ibil, yaitu makan daging onta. Hadis yang menjelaskannya adalah an Jabir ibn Samrah anna rajulan sa'ala Rasulullah, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, atawadda min luhumil ghanam, apakah aku harus berwudu dari makan daging kambing? Qala, maka beliau SAW menjawab, in syi'ta, apabila engkau ingin berkehendak, fatawadda, maka berwudulah, wa in syi'ta, dan apabila engkau ingin fala tatawadda, maka tidak berwudu, tidak mengapa. Jadi ya diberikan pilihan, boleh berwudu ataupun tidak berwudu ketika makan daging kambing. Kemudian laki-laki tersebut bertanya, atawadda min luhumil ibil, apakah aku harus berwudu dari makan daging onta? Kemudian beliau SAW menjawab, qala na'am, iya, fatawadda min luhumil ibil, maka berwudulah dari makan daging onta. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, qala usolli fi marabitil ghanam, apakah saya boleh sholat di tempat tambatan kambing? Qala na'am, maka beliau SAW menjawab, iya, boleh. Qala, kemudian laki-laki tersebut mengatakan, bertanya lagi, usolli fi mabarikil ibil, aku boleh sholat di tempat tambatan onta? Qala, maka beliau SAW menjawab, la, tidak. Kenapa Rasulullah SAW melarang untuk sholat di tempat tambatan onta? Maka di dalam hadis dijelaskan, su'ila Rasulullah SAW anis sholah fi mabarikil ibil. Jadi beliau ditanya tentang sholat di tempat tambatan onta. Maka beliau mengatakan, faqal la tusallu fi mabarikil ibil, janganlah kalian sholat di tempat tambatan onta. Kenapa demikian? Tidak boleh sholat di tempat tambatan onta. Fa innaha minas syayatin, maka sesungguhnya ia termasuk dari syaitan. Kemudian beliau SAW wasu'ila anis sholah, kemudian beliau ditanya tentang sholat fi marabidil ghanam, di tempat tambatan yaitu kambing. Faqal, maka beliau menjawab, shollu fiha, sholatlah di dalamnya, fa innaha barakah, karena ia adalah berkah. Jadi ilah kenapa dilarang sholat di tempat tambatan onta, karena sebagian ulama mengatakan bahwasanya onta itu adalah diciptakan dari syaitan, kemudian onta tersebut adalah memberikan was-was kepada orang yang sholat. Mungkin ini saja pertemuan kita pada kali ini. Akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.